Shalom saudara, saya lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Kita percaya kalau kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kita percaya juga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara online juga dipelihara Tuhan dengan sempurna. Amin. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya sungguh membuat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk senantiasa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita setia pada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa setia kepada Tuhan, bahkan setia sampai akhir hidup kami. Kami hanya ingin menyembah Tuhan saja sebagai Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi segala apa yang di hadapan kami tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami hanya berserah kepada Tuhan. Engkau akan bertindak ya Tuhan, menolong kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami tidak menyanyiakan setiap apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami siap menerima berkat, menerima urapan dari Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Boleh beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mengempana. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau timpakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita bagi diri. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Inilah komitmen kami ya Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Amin. Karena Engkau layak ditinggikan, Amin. Engkau layak diagungkan, Yes. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Biarlah sukacita dari Tuhan Amin. memenuhi kami semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Beri Amin. kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita angkat tangan kita, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini mungkin kita sudah hampir 9 bulan ya. Situasi yang ya boleh dibilang membuat kita sebagian besar orang khawatir. Namun kita percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong kita. Amin. Menyertai kita. Amin. Dan biarlah setiap masalah yang kita hadapi
masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, apapun juga, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita belajar menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, berserah sepenuhnya. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dengan iman percaya. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your presence. You are bearing all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I offer you my heart, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be
guides my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, and I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe pada hambanya. I will walk with you. I will walk with you. Be the reason that I live. You're God in my life. Lord, I trust in you. I believe in you. Haleluya. Yes, Lord. I will walk with you. I will walk with you. Be the reason. Be the reason that I live. Your purpose is in my life. Lord, I trust in you. 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 Kami percaya janjimu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang baru setiap hari bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah hati ini, pagi ini Tuhan, hati kami terangkat dan mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan. Biarlah jiwa kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka jemaat Tuhan berada. Kami percaya Tuhan hadir di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. You are dwell in our presence. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan pagi hari kami semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dan oleh puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah ini semua boleh menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Engkau perbaharui kami lewat kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami, perlengkapi kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sedang duduk untuk saudara sekalian. Boleh lihat kanan kirinya, kasih kedip-kedip mata begitu ya. Ya. Kalau kita kasih senyum kan nggak kelihatan. Kasih kedip-kedip mata boleh kelihatan ya. Kita bersuka cita, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul The Battle Belongs to the Lord. Peperangan itu milik Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, yang kita tahu yang mungkin yang suka olahraga tinju, what is the greatest boxing match of all time? Pertandingan tinju yang paling historical apa? Well, jawabannya mungkin Muhammad Ali lawan Joe Frazier tahun 1974. Bagaimana dengan the greatest boxer of all time? Ya, petinju terhebat sepanjang sejarah. Well, dicatat Floyd Mayweather 50 kali bertanding dan tidak pernah kalah. Ya, terakhir melawan Conor McGregor tahun 2017 disebut sebagai the money fight, the biggest combat in sport history. Pertandingan terbesar sepanjang sejarah olahraga.
Nah kalau di Alkitab, one of the biggest combat, salah satu pertandingan terbesar yang dicatat adalah antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Kisah ini dicatat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang 40 sampai 58. Namun kalau kita lihat sebetulnya peperangan ini disebut perkelahian atau fight. Karena dalam peperangan ini diwakilkan oleh dua orang. Satu dari pihak bangsa Filistin yang bernama Goliat, satu dari pihak bangsa Israel yang bernama Daud. Namun yang menjadi perbedaan antara perkelahian Daud dan Goliat ini dengan perkelahian yang biasa adalah imbalance, ketidakseimbangan. Kenapa nggak seimbang? Karena biasanya dalam sebuah pertarungan, biasanya masing-masing pihak sudah dapat mengukur kemampuan lawannya. Udah tahu latar belakangnya, udah kenal track record lawannya. Bahkan tidak jarang masing-masing sudah tahu kelemahan dan kekuatan pihak lawan. Tapi dalam hal Daud dan Goliat ini sama sekali tidak. Tidak ada background dan info yang diketahui oleh masing-masing pihak. Dari segi usia dan pengalaman juga is unmatchable. Yang satu masih remaja, usia antara 12 sampai 15. Dan yang tidak berpengalaman dalam peperangan. Yang satunya it's very professional, well trained untuk berperang. Dan sejarah mencatat ia selalu menang dalam setiap peperangan. 1 Samuel 17 ayat 33 katakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Ini kata Saul kepada Daud. Sedangkan dia, Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. It's no contest. Dari segi perawakan. Ya, yang satu tingginya 2,75 meter Bapak Ibu. Goliat ini 2,75 meter di firman Tuhan katakan di awal pasal 17 1 Samuel dikatakan dia tingginya 6 hasta sejengkal. 9 feet, 9 feet kurang lebih, 275. Dan sampai hari ini rupanya Goliat merupakan manusia tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Walau Daud bagaimana? 180 cm, di bawah 2 meter. Tidak berimbang. Dari segi press conference, biasa kalau mau sebelum pertarungan ada press con dulu. Ya. Ayat ke-16 dicatat 40 hari lamanya. Ini press connya 40 hari Bapak Ibu. Pagi dan sore, 2 kali sehari. Tetapi press con ini juga gak seimbang. Karena hanya dari pihak Filistin yang mengintimidasi, menghujat. Sedangkan dari pihak bangsa Israel hanya pasif saja. Tetapi kita tahu pada akhirnya dalam 1 Samuel pasal 17 perikop yang terakhir mencatat bahwa pertempuran dimenangkan oleh Daud with minimal effort. Dengan usaha yang minimal. Bahkan boleh dikatakan sebelum habis satu ronde. Karena sangat singkat, sangat cepat, sangat sederhana. Tetapi right on the target. Bukan cuma knockout, KO. Tapi DO, death out. Kenapa ini bisa terjadi? Well, karena pertempuran itu miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan berperang lewat Daud untuk mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini buktinya, puji Tuhan. The impossible God, the almighty God. Allah yang mustahil, yang menantang kemustahilan. The almighty, Allah yang kuat adalah Allah pemenang. Tetapi yang menarik waktu saya membaca kembali perikop-perikop ini. Yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Daud yang melawan Goliat? Bukan Raja Saul. Daud ini unheard of. Gak pernah kedengaran namanya. Sedangkan Raja Saul yang berada bersama dengan bangsa Israel. Yang memimpin ya, bangsa Israel. Pimpinan perang tertinggi. Tidak melawan Goliat. Bagaimana mungkin? Kenapa bukan juga Abner? Panglima tentara Israel. Kenapa Daud? Why David? Apa yang membuat Daud dipilih Tuhan untuk mempermalukan bangsa Filistin dan mengangkat Raja Saul, bahkan seluruh bangsa Israel lewat kemenangan yang diraihnya bersama dengan Tuhan? Jawabannya, karena Daud memiliki hati yang benar. Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. He has the right heart, the pleasing heart, firman Tuhan katakan, in God's eye. Makanya 1 Samuel 13 ayat 14 katakan, Daud disebut sebagai a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika seorang memiliki hati yang benar di hadapan sesama dan terutama di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mengangkat hidupnya.
Tuhan sanggup memakai hidupnya, mengurapinya. Bahkan yang lebih penting, Tuhan menyertai dalam segala situasi dan keadaan. Termasuk ketika diperhadapkan pada the giant, raksasa kehidupan. Dan rupanya inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud atas Goliat. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara sekalian? Well, saya yakin tadi Pak Loki katakan kita semua udah setiap hari diperhadapkan dengan berbagai macam situasi dan keadaan. Dan Goliat sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mungkin beberapa dari kita selama 9 bulan yang kita alami ini lebih besar daripada 20 tahun kehidupan kita. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita mengalami berbagai pertempuran kehidupan. Yang berbeda tentu dengan seorang dengan yang lain. Dan size-nya juga berbeda dari yang mini sampai yang giant besar. Mungkin selama ini kita bosan dengan situasi yang mengharuskan kita untuk ada di rumah. Ada satu development atau tempat daerah yang tertutup gated community begitu. Di daerah Jakarta Selatan. Yang sejak pertengahan Maret sampai sekarang tidak boleh menerima tamu. Bahkan orang yang bekerja di komunitas itu nggak boleh pulang. Tinggal disiapkan oleh manajemen satu tempat, semua tinggal di situ. Nggak pulang. Yang di dalam keluar sangat strict. Yang di luar tidak boleh masuk dalam. Sampai hari ini. Bosen di dalam situ terus. Jenuh. Dari yang gak stres bisa jadi stres Bapak Ibu. And it's a battle. Bagi orang-orang yang tinggal di situ mungkin sebuah perjuangan dan pertandingan. Mungkin dalam pekerjaan kita tidak nyaman karena harus komunikasi virtual. All the meetings are online. Bahkan work from home yang tadinya seneng awal-awal karena gak usah drive ke kantor. Sekarang jadi sebel karena jadi bosan. Mungkin income kita berkurang karena konsumen beralih dari lifestyle A ke lifestyle B. Sehingga yang kita jual, yang kita tawarkan itu berbeda dengan apa yang mereka butuhkan. Mungkin anxiety level, kecemasan kita, tingkat kecemasan itu selalu di levelnya di atas 7 ke atas. Kalau 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, ini 7, 8 terus, gak pernah di bawah 7. Setiap hari cemas, setiap hari aduh takut. Dengar berita ini, tiap hari kita ngeliatin kurva naik turun naik begitu turun. Dulu 100, 200, 400 sudah takut. Sekarang ribuan setiap hari. Begitu 3.000, haleluya. Besok 5.000, waduh. Anxiety setiap hari. Mungkin ada yang kita hampir kehilangan kesabaran. Yakin obat datang di mana-mana udah mulai nih. Percaya itu yang vaksin itu loh. Di mana-mana udah mulai. Tapi kok belum datang-datang di mana? Ada yang di antara kita udah bohwat. Cenderung putus asa melihat pergerakan kasus. Seperti roller coaster buat kita deg-degan. Saya yang katakan semua ini adalah the battle of life. Pertandingan kehidupan, pertarungan, peperangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menang? Kalau untuk survive saja, untuk bertahan saja, kita harus berjuang habis-habisan dan sepertinya aku udah mau kalah Bapak Ibu. Dengar baik hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau Daud dengan segala kesederhanaannya, Daud dengan segala keterbatasannya, ketidaktahuannya, Daud yang tidak diperhitungkan manusia, bahkan oleh anggota keluarganya juga tidak diperhitungkan. Karena waktu Saul disuruh mengurapi anak Isai, Isai panggil semua. 1, 2, 3. Tapi Daud gak dipanggil. Sampai ditanya yang ada apa ada lagi anaknya. Pada waktu Daud berada di medan peperangan. 1 Samuel pasal 17. Kakaknya sendiri Eliab bilang ngapain kamu di sini? Sana pulang-pulang. Tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan membela Daud. Tuhan memperhitungkan Daud. Tuhan memberikan kemenangan lewat Daud. Tuhan menolong, menyertai, mengurapi, mengangkat dan membawa Daud serta bangsa Israel kepada kemenangan. Dan ini dimungkinkan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud dan Tuhan melihat hati Daud yang benar di hadapannya. Hal ini akan menjawab pertanyaan di atas tadi yang saya katakan. Kenapa Daud dan bukan Raja Saul? Ada 2 bagian. Yang pertama, kita melihat hatinya Saul seperti apa Bapak Ibu. 2 poin. Yang pertama, Raja Saul memiliki hati yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kepada Samuel yang merupakan hakim terakhir bangsa Israel. Dan nabi pertama setelah Musa. Firman Tuhan mencatat 2 kali Raja Saul tidak taat. Yang pertama dalam 1 Samuel pasal 15. Ia tidak jujur di hadapan Tuhan.
Ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek. 1 Samuel pasal 15, bisa baca nanti. Tuhan berkata, aku akan menyertai, mengurapi dan berperang melawan orang Amalek. Dan bangsa Israel akan menang. Tetapi ada aturannya Tuhan. Aturan Tuhan begini. Waktu udah menang, tumpas segala yang ada pada mereka. Jangan ada yang tersisa. Kambing, lembu, domba, unta, keledai, bahkan barang-barang berharga harus dimusnahkan. Namun apa yang terjadi? Boleh ditayangkan 1 Samuel 15 ayat 9 katakan. Tetapi Saul dan rakyat bangsa Israel itu menyelamatkan Agag. Dan dia menyelamatkan juga di Kip kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Mereka tidak mau menumpas semuanya. Apa alasannya? Karena mereka ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Sounds good. Ini kan buat Tuhan. Tapi dengar. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan gak mau. Tuhan bilang tumpas semuanya. Nah ini mereka pikir ini baik buat Tuhan. Di save buat Tuhan. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan? 1 Samuel pasal 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dan karena peristiwa ini, ayat ke-22, Samuel menjawab begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ini kata kuncinya, mendengarkan suara Tuhan, taat kepada Tuhan, lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Dengan kata lain, apa yang kita anggap baik di mata kita, belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri yang diperhitungkan Tuhan. Tetapi ketaatan, mendengar, melaksanakan perintah Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, itu yang lebih penting daripada sekedar berbuat baik untuk Tuhan. Dan kedua, ketidaktaatan hati Saul bukan hanya dalam hal tidak taat akan perintah Tuhan, aturan Tuhan. Yang kedua, dalam hal mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yang seharusnya menjadi bagian Samuel. Tapi Saul melangkahi Samuel dan mengambil apa yang menjadi bagian Samuel. Spiritual leadernya, 1 Samuel 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul ketika pada waktu itu sebelum berperang, biasanya Samuel mempersembahkan korban bakaran, lalu Tuhan menyertai. Tapi waktu itu hari ke-7 janjinya Samuel datang lalu dia mempersembahkan korban. Tetapi udah hari ke-7 Samuel gak datang. Akhirnya Saul being pressured, ditekan sama bangsa Israel. Ayo, we have to go. Ayo, udah dekat musuh kita harus persembahkan. Silakan persembahkan aja. Dan dia lakukan itu. Pada waktu firman Tuhan katakan baru saja ia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Dan ini yang Samuel sampaikan. Perbuatanmu itu bodoh. Sekali lagi, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Apa hasilnya? Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Karena Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan akan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kenapa ini terjadi? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini fatal Bapak Ibu. 2 strike. Firman Tuhan katakan setelah itu. Maka roh Tuhan undur daripada Saul. Keadaan Saul pada waktu itu. Dari seorang yang tinggi. Dipakai Tuhan, diangkat, diurapi untuk memimpin. Tapi kemudian terpuruk dan jatuh terus ke dalam problem hati yang tidak taat. Hati yang tidak mendengar perintah Tuhan. Dan ini masuk kepada problem hati yang kedua dari Saul. Yaitu bukan cuma tidak taat, dia yang kedua memiliki hati yang penuh ketakutan.
Kalau roh Tuhan tidak ada dalam diri kita lagi. Waktu roh Tuhan undur dari diri kita. Maka roh ketakutan akan masuk dalam diri kita. Dan ini yang terjadi kepada Saul. 2 kali dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17. 2 kali ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka. Dan sangat ketakutan. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu. Filistin dan bangsa Israel. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Hati Saul dipenuhi oleh ketakutan. Pada waktu hati Saul dipenuhi ketakutan, maka otomatis semua bangsa Israel juga takut. Dan dari mana sumber ketakutan itu? Ayat 11 katakan, dari apa yang mereka dengar. Ayat 24, dari apa yang mereka lihat. Bukan hanya seorang Raja Saul. Kita pun bisa mengalami hal yang sama Bapak Ibu. 2 panca indera yang kita miliki ini bisa menyebabkan kita menjadi takut dan dapat melumpuhkan kehidupan kita. Kalau setiap hari kita diperhadapkan oleh banyak problem secara bertubi-tubi. Dan kita ketakutan oleh karenanya. Coba kita cek apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau kita melihat dan mendengar janji Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kemegahan Tuhan. Dan roh Tuhan ada dalam hidup kita. Maka roh ketakutan itu akan keluar dari dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hidup kita bergantung semua dari Tuhan. Dan izinkan roh Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan kita. Dan kalau hari ini masih ada di antara kita yang dipenuhi oleh rasa cemas dan takut. Perbaiki hati kita. Agar tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Minta Tuhan memulihkan kita. Dan jangan sampai perkenanan Tuhan undur dari hidup kita. Bangkitkan imanmu dan mulai mendengar dan melihat kedahsyatan Tuhan yang sanggup ia kerjakan dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan katakan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang setuju katakan amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan sound mind, ketertiban atau kedamaian. Hanya saya berdoa agar hati kita yang penuh ketakutan tidak lagi, roh ketakutan tidak lagi menguasai diri kita, tapi roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Raja Saul juga memiliki satu problem dengan hatinya, yaitu apa? Jealousy atau iri hati. Ya. Jadi yang pertama, alasan kenapa tidak bukan Saul tetapi Daud. Ini dari sisinya Saul. Kita akan lihat bersama secara cepat 2 poin dari sisi Daud. Kenapa Daud yang dipilih bukan Raja Saul? Yang pertama karena Daud memiliki hati yang setia, taat, dan bertanggung jawab. Bukan hanya Daud setia dan bertanggung jawab dalam menggembalakan domba yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Tapi ia juga taat sebagai asisten. Pelayan, ajudan, firman Tuhan katakan dia sebagai pembawa senjata dan personal musician-nya Raja Saul. 1 Samuel 17 ayat 15, 1 Samuel 17 15 katakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi dia back and forth. NLT kata New Living Translation, pulang balik ada tanggung jawab double. Ia setia dan mengerjakan apa yang dipercayakan kepada ayahnya. Dan dia mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Raja Saul. Dan dia lakukan keduanya dengan baik, dengan setia, dengan taat. Bukan cuma menjaga domba, tetapi dia melindungi juga domba-dombanya. Firman Tuhan katakan, kalau dombanya diambil oleh beruang atau singa, maka Daud kejar, dia menghajar bahkan membunuhnya. Dia mengerjakan dengan baik dan dia train setiap hari terus menghadapi situasi dan problem yang kecil mungkin size-nya dibanding dengan Goliat tentunya. Tapi dia terus setia dan taat mengerjakannya. Lebih daripada itu, Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Waktu ia menjaga domba-domba, ia memuji Tuhan. Makanya pada waktu roh Tuhan undur daripada Saul dan dia kacau hatinya. Dia tanya, siapa yang bisa menghibur saya? Bisa bermain kecapi. Dipanggilnya Daud. Dan waktu Daud menyanyi, memuji Tuhan. Hadirat Tuhan turun memenuhi. Bukan cuma dirinya.
tapi orang-orang sekitarnya. Ia terlatih, ia well trained setiap hari dari perkara yang kecil dihadapinya, lawan yang ringan dihadapinya, sampai satu hari Tuhan persiapkan dia untuk menghadapi perkara yang besar seperti Goliat di hadapannya. Bagaimana dengan kita? Kesiapan hati kita dalam menghadapi masalah keseharian kita adalah training ground kita untuk menghadapi the giant in our life. Yang setuju katakan amin. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan menyerah. Jangan mengeluh. Tetapi lakukan itu dengan setia, taat, penuh tanggung jawab dan sukacita. Hadapi segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Maka dari training inilah kita menjadi siap untuk hal-hal yang tidak terduga yang akan ada di hadapan kita satu hari kelak. Dan poin yang terakhir, yang kedua. Seperti apa hati Daud sehingga Tuhan memilih dia untuk mengalahkan Goliat. Yang kedua adalah karena Daud memiliki hati yang murni. Sejak awal perjalanan hidup Daud gak punya kepentingan apa-apa. Selain mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Gak ada niat buruk. Gak ada mau mencari keuntungan. Gak ada mau mencari pamor. Gak ada mau mencari panggung. Gak ada hidden intention. Niat tersembunyi dari apa yang dia kerjakan. Semua yang ia kerjakan dengan baik, jujur dan apa adanya, dengan penuh ketaatan dan kesungguhan. Dan Tuhan melihat hati Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 katakan. Ketika Samuel disuruh untuk mengurapi anak dari Isai, kembali kepada kisah itu. Firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini kata kuncinya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud menjaga kemurnian hatinya. Dan ini yang menjadi respon dia. Ketika Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Daud jawabannya simple. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Juga dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia gak punya kepentingan. Kepentingan dia adalah, tujuan dia adalah, aku mengalahkan dia karena dia sudah mencemooh barisan tentara Allah. Karena aku yang menyatakan bahwa ada Allah atas bangsa Israel. Menyatakan keselamatan dari Allah atas bangsa Israel. Menyatakan bahwa the battle belongs to the Lord. Pertempuran adalah di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan Goliat. Bukan di tangan saya. Ada Tuhan Allah. Dikatakan menyatakan kepada seluruh dunia. Firman Tuhan katakan bahwa Israel mempunyai Allah. Dan Tuhan memperhitungkan kemurnian hati Daud. Dan ini yang menjadi terpenting baginya. Hari ini, waktu kita memiliki hati seperti Daud, hati yang setia, hati yang taat, hati yang dengar-dengar kepada Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang penuh tanggung jawab dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kita sehari bersama dengan Tuhan, maka kita diperhitungkan Tuhan. Manusia mungkin tidak memperhitungkan kita karena kita sederhana dan sepertinya tidak berdaya. Tetapi Tuhan Allah memperhitungkan kita karena hati kita yang taat dan setia. Yang kedua, ketika kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, maka segala macam bentuk peperangan, pertandingan, pertarungan atau apapun namanya yang kita hadapi, dari size yang mini sampai size yang giant raksasa, dari yang mungkin bagi manusia sampai yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Waktu hidup kita di tangan Tuhan, maka setiap pergumulan kita, peperangan kita, pertandingan kita juga ada di tangan Tuhan. Pada waktu semuanya di tangan Tuhan, maka Tuhan yang bergerak, Tuhan yang berperang, Tuhan yang melawan, dan kemenangan menjadi bagian dari kita. Waktu hidup kita ada di tangan Tuhan. Waktu hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Waktu hidup kita disertai oleh Tuhan. Waktu hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Hari ini, besok,
dan seterusnya. Kuncinya ingat, jaga hati kita. Jaga kemurnian hati kita. Jaga kekudusan hidup kita. Dan saksikan dan lihat, the battle belongs to the Lord. Peperangan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kita akan satu pujian Bapak Ibu yang baru. Amin buat firman Tuhan. Lagu ini memberkati saya. Saya berdoa biar kiranya lagu ini juga memberkati kita semua. The battle belongs. Two, three, and victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Chorus. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah, the battle belongs to you, Lord. Bait yang kedua. And if you are for me, who can be against me? Yesus di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Haleluya. For Jesus there's nothing impossible for you. Langsung. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you God. When all I see is a cross, you see the empty tomb. Oh, when I fight, so when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Everything I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, belongs. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Everything I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of Almighty fortress. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand, nothing can stand. Oh, mighty fortress, oh mighty fortress, you
haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Karena kami tahu the battle belongs to you. Segala pertempuran, peperangan yang kami hadapi hari-hari ini. Waktu kami mendengar dan melihat keadaan sekeliling kami bisa takut. Tapi hari ini, ketika kami berkata, Tuhan, kami mau memiliki hati seperti Daud. Hati yang taat, hati yang setia. Hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka Engkau memperhitungkan kami. Dan setiap battle, setiap peperangan, setiap tantangan yang kami hadapi, kami tahu bahwa kami berlutut. Kami memuji Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang adalah pemilik hidup kami, Tuhan juga pemilik seluruh pertempuran di hidup kami. You will win, Lord. Kau akan menang, Tuhan. Amen. Dan Kau akan membuat kami menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika ada di antara kita yang memiliki pergumulan dalam hidup kita, hari ini dimanapun kau berada, di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah, angkat kedua tanganmu. Minta Tuhan yang berperang bagi kita. Kita mungkin lemah. Kita mungkin tidak berdaya. Kita mungkin tidak punya pengalaman. Tapi setiap kali kita melihat bahwa Tuhan yang sudah menolong hidup kita, menolong setiap pertempuran kecil-kecil mungkin yang kita alami setiap hari. Dan kalau kali ini hal yang besar yang kami alami, Tuhan, kami percaya Tuhan juga sanggup untuk menyelesaikannya. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Perbaiki motivasi mereka. Murnikan hati mereka. Jamah hati mereka. Sehingga perkenanan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan ada di atas setiap anak-anak-Mu yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan biar mereka melihat bahwa kemenangan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.